Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMM, sebagai dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Kusno Arfani sebagai moderator di kelompok 6 ini. Adapun beberapa teman-teman saya, yang pertama Ibu Mia Farida Alyami, Putri Wulandari, Laksmi Renhoat, Marta Chandra Puspita, Daryanto, Hilda Pratiwi, Ika Wati, dan Kartono Budi Santoso. Di sini, saya menyampaikan beberapa hal mengenai materi yang sudah disusun oleh kelompok kami. Adapun beberapa yang telah kami susun, yaitu kecurangan dan pengendalian internal, kas dan pentingnya pengendalian arus kas, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur pengendalian kas kecil dan pencatatan transaksi, penggunaan rekening dalam kaitannya dengan pengendalian kas, menyiapkan rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan, bagaimana kas disajikan dalam posisi laporan keuangan. Next. Kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan atau fraud adalah aksi yang tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan untuk keuntungan pribadi. Menurut Kiyosho, ada 3 hal yang menjadi faktor utama seorang karyawan melakukan fraud atau kecurangan, yaitu 1. Kesempatan atau opportunity, 2. Desakan keuangan atau financial pressure, yang 3. Rasionalisasi atau rationalization. Fraud atau kecurangan erat hubungannya dengan pengendalian internal atau internal control. Pengendalian internal merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan oleh para karyawan. Pengendalian internal terdiri dari semua hal yang terkait dengan metode dan pengukuran yang diadaptasi oleh suatu organisasi untuk melindungi asetnya, meningkatkan kredibilitas catatan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, dan menjamin pemenuhan hukum dan aturan. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen dasar, yaitu control environment atau lingkungan kontrol, risk assessment atau penilaian risiko, yang ketiga control activities atau aktivitas kontrol, yang keempat information dan komunikasi atau informasi dan komunikasi, yang kelima monitoring atau pengawasan. Kegiatan pengendalian internal yang umum dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut: penentuan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumen, pengendalian fisik, pengendalian sumber daya manusia. Next. Kemudian mengenai kas dan pentingnya arus kas. Kas atau cash dalam bahasa akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Dwi Martini 2012 dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang sah dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas merupakan aktiva yang tidak menghasilkan laba atau non-earning asset, karena kas tidak memberikan penghasilan atau bunga. Kas dibutuhkan antara lain untuk membayar gaji, membeli bahan baku, membeli aktiva tetap, membayar pajak, melunasi utang, membayar dividen, dan lain-lain. Kemudian pentingnya pengendalian arus kas. Manajemen kas merupakan salah satu tindakan perusahaan yang penting untuk dilakukan secara berkesinambungan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan dengan skala global. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor penentu kompleksitas dari manajemen kas. Manajemen kas menuntun perusahaan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sehingga perusahaan mengetahui jumlah pasti kas pada hari itu. Menurut Randall J. Alder 2011 dalam bukunya Auditing dan Jasa Asuransi,
Sebuah sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan dari pengendalian sistem antara lain: 1. Kendala laporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sedangkan alasan pentingnya pengendalian kas. 1. Kas merupakan satu-satunya aset yang mempunyai sifat segera dan dapat dikonversikan menjadi aset lain. 2. Jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diatur secara seksama sehingga tidak terlalu sedikit yang tersedia pada saat itu. 3. Jika terjadi kelebihan atau idle cash, perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan jika kas tersebut dapat diinvestasikan, sehingga sering dikatakan tidak produktif. Tapi jika kekurangan kas akan menyebabkan perusahaan kesulitan likuiditas. Oke, selanjutnya. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas berasal dari penjualan barang atau jasa tunai dan penerimaan piutang atas barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari prosedur penerimaan kas adalah untuk mengumpulkan, mencatat, dan menghitung semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas sesuai dengan yang terjadi pada perusahaan. Prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang antara lain: yang pertama, kasir mengirimkan faktur ke pelanggan. Kemudian, faktur dikirim ke bagian piutang. Bagian piutang mengecek tanggal jatuh tempo faktur tersebut. Bagian piutang membuat surat tagihan piutang. Surat tagihan piutang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera di faktur melalui setoran bank sebelum jatuh tempo. Bukti pembayaran diberikan kepada bagian piutang. Bagian piutang membuat faktur lunas dengan 2 rangkap. Rangkap faktur lunas pertama disimpan untuk dokumen dan rangkap kedua diberikan ke pelanggan. Bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang dengan 2 rangkap. Rangkap laporan penerimaan kas pertama diberikan ke pimpinan dan rangkap kedua disimpan untuk dokumen. Next. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, bagian yang memerlukan pengeluaran kas membuat permintaan cek. Kemudian, permintaan cek diberikan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima permintaan cek dan membuat bukti kas keluar dengan 2 rangkap. Rangkap bukti kas keluar pertama diberikan kepada bagian kas dan rangkap kedua disimpan sebagai dokumen. Bagian kas mengisi cek dan cek diserahkan kepada penjual. Kemudian di sini ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengeluaran kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas baik dengan cek maupun uang tunai untuk kegiatan perusahaan. Di sini ada contoh flowchart pengeluaran kas dari pelunasan piutang. Bisa dilihat dari gambarnya. Dan juga flowchart pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya. Prosedur pengendalian dana kas kecil dan pencatatan transaksi. Petty cash adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan kas kecil adalah untuk beberapa berikut diantaranya. Pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan
juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode pencatatan jurnal kas kecil. 1. Metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatat di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Kedua, metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya ada contoh daripada soal kas kecil di dalam perusahaan. Di sini terjadi transaksi pada tanggal 4 Desember diserahkan selembar cek sebesar 2 juta rupiah untuk pembentukan kas kecil. Maka jurnal pencatatan untuk kas kecil dengan memakai metode INPERS atau metode dana tetap, maka pada saat pembentukan dana kas kecil 4 Desember, dana kas kecil masuk di debit 2 juta rupiah dan kas di kredit 2 juta rupiah. Selanjutnya saat pengisian kembali, karena sesuai dengan fungsinya bahwa pada pencatatan INPERS itu yang memegang dana kas kecil itu tidak langsung memasukkan pencatatan ke dalam jurnal ya, jadi hanya mengumpulkan bukti-buktinya. Jadi pada tanggal 28 Desember pada saat pengisian kembali dana kas kecil, maka pencatatan jurnalnya akan tanggal 28 akan terjadi pelaporan dengan jenis perkiraan perlengkapan kantor sebesar 96.000, lalu ada biaya angkut sebesar 275.000, biaya uang makan 150.000, peralatan kantor 70.000 akan berada di debit. Kemudian kas total sebesar 591.000 berada di kredit. Ini artinya bahwa ketika pengisian dana kembali, kas kecil akan kembali diisi dengan sejumlah uang sebesar 591.000. Dan ini adalah dengan menggunakan pencatatan kas kecil dengan metode INPERS atau metode dana tetap. Dengan demikian, dana yang berada di kas kecil akan tetap nilainya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pencatatan kas kecil dengan metode fluktuasi atau dana berubah-ubah. Jadi, pada transaksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember diserahkan selembar cek 2 juta rupiah untuk pembentukan kas kecil, maka akan dicatat di dalam jurnal pencatatan kas kecil dengan metode fluktuasi. Maka pada tanggal 4 Desember kas kecil akan berada atau akan menambah di debit sebesar 2 juta rupiah, lalu kas akan bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, perlengkapan kantor akan bertambah di debit sebesar 96.000, lalu kas kecil bertambah di kredit sebesar 96.000. Lalu pada tanggal 18 Desember 2021, biaya angkut sebesar 275.000 bertambah di debit dan kas kecil 275.000 bertambah di kredit.
Lalu pada tanggal 19 Desember 2021, uang makan sebesar 150.000 bertambah di debit dan kas kecil bertambah di kredit. Lalu pada tanggal 22 Desember, peralatan kantor bertambah 70.000 dan kas kecil bertambah 70.000 berada di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, silakan. Ya, baik. 5. Penggunaan rekening bank dalam kaitannya dengan pengendalian kas. Penyimpanan kas perusahaan dalam bentuk rekening giro bank merupakan salah satu cara dalam pengendalian internet terhadap kas, karena pihak bank memiliki prosedur-prosedur tersendiri yang dapat memberikan keamanan terhadap kas. Secara periodik atau biasanya bulanan, bank memberikan laporan bank yang berisi informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir bulan, serta daftar transaksi yang terjadi selama bulan yang bersangkutan. Antara pembukuan perusahaan dengan laporan bank seringkali menunjukkan jumlah saldo yang berbeda. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu adanya perbedaan waktu pencatatan atau keterlambatan pencatatan baik dari pihak bank maupun pihak perusahaan. 2. Terdapatnya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan pihak perusahaan maupun pihak bank. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab perbedaan baik itu karena perbedaan waktu pencatatan ataupun karena kesalahan pencatatan. 1. Bank belum mencatat, perusahaan sudah mencatat, yaitu dalam hal setoran dalam perjalanan, deposit in transit, cek dalam perjalanan, outstanding check. 2. Perusahaan belum mencatat, bank sudah mencatat dalam hal penerimaan kas melalui bank, biaya administrasi bank, pendapatan bunga atau jasa giro, adanya cek kosong dari konsumen atau debitur, cek yang dikembalikan kepada penyetor karena alasan tertentu, bukan cek kosong, tetapi perlakuan pencatatannya sama dengan cek kosong. Baik pihak bank ataupun perusahaan sama-sama melakukan kesalahan pencatatan. Poin 6. Menyiapkan rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Rekonsiliasi bank adalah suatu analisis pencatatan informasi atas jumlah saldo yang disebabkan rekening koran dengan kas saldo perusahaan yang berbeda. Sehingga rekonsiliasi ini juga berguna dalam mendapatkan hasil saldo kas dan melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai saat penyesuaian di akhir periode pembukuan. Berikut merupakan contoh transaksi rekonsiliasi bank antara PT Sukses Kemilau dan juga rekening koran bank ABC. Diketahui bahwa saldo kas menurut catatan PT Sukses Kemilau yaitu sebesar 2 juta rupiah, sedangkan saldo kas menurut rekening koran bank ABC sebesar 1.880.000 rupiah. Untuk mendapatkan hasil kas yang sama, itu harus dilakukan transaksi-transaksi pencatatan dan analisis yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu terdapat 3 cek yang masih dalam peredaran sampai tanggal 30 Desember 2021, yaitu yang pertama nomor 0612 sebesar 50.000, nomor 0712 sebesar 100.000, dan nomor 0912 sebesar 300.000. Cek ini telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Maka cek ini akan mengurangi saldo kas yang ada di bank dengan keterangan cek yang beredar sebesar 450.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu setoran sebesar 600.000 belum ada pada rekening koran bank ABC. Setoran ini telah dicatat oleh perusahaan PT Sukses Kemilau, tetapi baru diketahui pada saat tanggal 31 Desember di rekening koran bank ABC. Sehingga setoran tersebut akan menambah jumlah kas yang ada di bank dengan keterangan setoran dalam perjalanan sebesar 600.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu Bank ABC membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 15.000
Transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Bank ABC telah mencatat biaya administrasi bank sebesar 15.000, tetapi pada tanggal 31 Desember PT Sukses Kemilau baru mengetahui bahwa terdapat biaya administrasi bank. Maka biaya administrasi bank ini akan mengurangi kas yang ada di dalam perusahaan dengan keterangan biaya administrasi bank, yaitu sebesar 15.000. Transaksi selanjutnya yaitu cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau sebesar 1.550.000, tetapi salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan yaitu sebesar 1.505.000. Maka cek tersebut karena adanya kesalahan pencatatan sebesar 45.000, maka catatan tersebut akan yang mengurangi kas di perusahaan dengan keterangan kesalahan pencatatan sebesar 45.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2021, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 27 Desember. Cek sebesar 100.000 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 29 Desember seperti cek kosong. Jadi seorang customer membayarkan utangnya kepada perusahaan PT Sukses Kemilau pada tanggal 27 sebesar 100.000, tetapi customer meminta kembali cek tersebut pada tanggal 28. Maka karena telah dicatat di perusahaan pada tanggal 27, maka pada saat tanggal 31 Desember, cek ini akan dianggap cek kosong dan akan mengurangi kas yang ada di perusahaan dengan keterangan cek kosong sebesar 100.000. Kemudian Bank ABC telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000. Transaksi ini baru diketahui 31 Desember 2021. Bank ABC telah menagihkan, berarti bank ini telah mencatat bahwa dia telah menagihkan piutang kepada dari PT Sukses Kemilau sebesar 200.000. Tetapi perusahaan baru mengetahuinya tanggal 31 Desember. Maka transaksi tersebut akan menambah kas yang ada di perusahaan dengan keterangan penerimaan piutang wesel sebesar 200.000. Transaksi selanjutnya yang terakhir yaitu Bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412 yang seharusnya bernilai 80.000. Transaksi tersebut akan menambah karena terdapat kesalahan sebesar 10.000, Bank ABC akan menambah 10.000 dalam pencatatan pembukuan di dalam bank tersebut dengan keterangan kesalahan pencatatan sebesar 10.000. Kemudian seperti yang diketahui tadi, saldo awal kas menurut catatan perusahaan yaitu sebesar 2 juta dan saldo kas menurut rekening koran bank sebesar 1.880.000. Agar balance atau agar sama hasil saldo akhir kas yang sebenarnya, maka kita harus tambahkan sesuai dengan catatan dan analisis tadi yang telah kita lakukan. Kita hitung dari 2 juta ditambah 200.000, kemudian kita kurangi dengan biaya administrasi bank, cek kosong, dan juga kesalahan pencatatan. Maka saldo akhir kas yang sebenarnya yaitu sebesar 2.040.000. Sama dengan sebelumnya, sama juga dengan di catatan perusahaan, maka catatan di bank juga harus ditambah dan juga dikurangkan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, yaitu 1.880.000 akan ditambah dengan setoran dalam perjalanan dan kesalahan pencatatan juga akan dikurangi dengan 3 cek yang beredar tadi.
sehingga total saldo akhir kas yang sebenarnya akan sama dengan catatan perusahaan, yaitu sebesar 2.040.000. Pada tanggal 31 Desember, PT Sukses Gemilau karena telah terdapat beberapa transaksi dan beberapa transaksi yang harus disesuaikan, yaitu seperti piutang, administrasi, cek kosong dan kesalahan pencatatan, maka akan dibuatkan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yaitu yang pertama mengenai biaya administrasi bank, yaitu sebesar 15.000, di mana biaya administrasi bank itu akan bertambah di sebelah debit sebesar 15.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 15.000. Kemudian kesalahan pencatatan 45.000 itu akan mengurangi utang kita. Jadi utang berkurang di sebelah debit sebesar 45.000 dan kas kita juga akan berkurang di sebelah kredit sebesar 45.000. Kemudian terdapat cek kosong di transaksi di analisis sebelumnya, terdapat cek kosong sebesar 100.000. Cek kosong ini karena di transaksi sebelumnya pada tanggal 28 Desember customer meminta kembali cek, maka customer tersebut masih memiliki utang kepada kita. Berarti kita masih mendapatkan yang namanya piutang dari customer tersebut. Jadi piutangnya akan kembali lagi ke kita dan bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 dan kas itu harus berkurang karena diambil kembali oleh customer, itu jadi harus dikurangkan juga sebesar 100.000. Kemudian yang terakhir yaitu penerimaan piutang wesel. Karena bank telah menerima piutang wesel dari customer untuk PT Sukses Gemilau, maka piutang tersebut akan berkurang di sebelah kredit sebesar 200.000, sedangkan kas kita akan bertambah sebesar 200.000. Sehingga jika ditotalkan antara debit dan kredit itu harus sama, yaitu 360.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan Silakan untuk teman-teman yang lain untuk menambahkan. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kas disajikan dalam laporan posisi keuangan. Fungsi laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Biasanya laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca, dan laporan perubahan arus kas. Laporan laba rugi yaitu melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau matching konsep yang diterapkan dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi. Kelebihan ini disebut dengan laba bersih atau keuntungan bersih, atau juga net income atau net profit. Sebaliknya, jika beban melebihi pendapatan, maka disebut dengan rugi bersih atau net loss. Laporan laba rugi terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk single step dan bentuk multiple step. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, laba bersih, periode berjalan, dan pengambilan pribadi atau prive, serta modal akhir. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu.
Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Selanjutnya ada laporan neraca. Neraca merupakan rangkaian dari laporan keuangan yang dibuat setelah manajemen membuat laporan perubahan ekuitas pemilik. Tanpa neraca pengguna, laporan keuangan tidak dapat memperoleh informasi keadaan finansial perusahaan karena pada dasarnya neraca disusun berdasarkan informasi yang berasal dari saldo buku besar. Di dalam neraca sendiri itu terdiri atas akun, diantaranya ada aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, utang, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang, modal, yaitu modal pada akhir periode. Selanjutnya ada laporan perubahan arus kas, yaitu merupakan laporan atas hasil dan penggunaan kas dan setara kas. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu membayar gaji, membayar utang, melakukan pembelian, memproduksi, melakukan investasi, dan sebagainya. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima, seperti di bawah ini. Yang pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik. Lalu ada jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan dapat diperoleh dan jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Atas waktu dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.